Oke, adik-adik, kita akan segera mulai ya. Terima kasih banyak. Di tempat saya sudah selesai kumandang azannya. Kita langsung ya mulai. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, terima kasih adik-adik buat semangatnya. Ini kita di Sabtu sore ini kita sebentar akan coba untuk lanjutkan pelatihan ya untuk persiapan OSK bidang kebumian. Nah, ini lanjutan kemarin kita sudah membahas ini ya, membahas sampai nomor 58. Tapi ini kemarin saya jadikan sebagai bahan untuk silakan dicari jawabannya gitu ya. Nah, kita ke nomor 58 ini masih di soal oceanografi gitu ya. Tentang pasang dan surut. Oke, tentang pasang dan surut ini kita coba lihat bahwa ada beberapa tipe ya dari pasang dan surut. Ada tipe tipe diurnal, ada tipe semi diurnal, ada tipe campuran ya, campuran diurnal dan campuran semi diurnal. Nah, ini saya ada modul yang nanti lebih lengkap membahas terkait dengan itu, modul oceanografi. Di pasang surut ini masih pada bagian tentang eh, gerakan air laut ya. Kita ke pasang dan surut. Nah, kita coba bicara terkait dengan pasut ya, pasang surut. Jadi pasang surut itu sifatnya dia periodik ya, periodik. Sehingga dia bisa dibuatkan kurva yang periodik ya. Jadi ada periode pasang surut gitu ya. Ada kapan dia pasang, kapan dia surut gitu ya. Itu akan bisa diketahui, akan bisa kita prediksi gitu ya dengan menggunakan suatu grafik dengan mengamati periode pasang surutnya gitu. Dan di setiap tempat periode pasang surut itu bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Di setiap tempat itu terdapat variasi dari pasang surut. Misalkan kita di laut selatan ya, selatan Jawa gitu ya, dengan misalkan yang ada di Laut Jawa, yang di pantai utara Jawa, dengan laut yang di sekitar Maluku ya, Arafura gitu, Maluku Papua, atau mungkin yang di Laut Cina Selatan sana bisa berbeda untuk tipe-tipe pasang surutnya. Bisa berbeda-beda. Karena ada variasi-variasi. Nah, secara umum ada 4 macam tipe dari pasang surut. Dan itu dipengaruhi sama cekungan tempat lautnya itu ya, itu bentuk dan konfigurasi cekungan itu mempengaruhi gerakan air. Kalau misalkan cekungan itu semakin curam, semakin bertopografi, tentu akan memperkuat gaya gesek sehingga eh, memperlambat pasang dan surut. Kemudian kondisi topografi dasar laut lokal juga berpengaruh dan efek Coriolis. Kenapa? Karena nanti bumi kita juga berputar ya pada porosnya dan itu menimbulkan efek Coriolis itu berpengaruh pada tipe-tipe pasang surut. Secara umum ada 4 macam tipe pasang surut. Ada pasang surut diurnal. Ini kalau kita lihat ini yang semi diurnal. Ini di Immingham. Polanya begini polanya. Ini tipe pasang surut campuran. Campuran tapi dominan semi diurnal. Ini di San Francisco. Seperti ini pasangnya ya, dan surutnya. Naik begini, ntar turunnya begini. Naik lagi sampai sini. Turun dikit, naik lagi dikit. Turun lagi drastis. Naik lagi cukup drastis. Turun lagi sedikit. Dan gitu seterusnya. Ada pola-polanya. Ada pola-polanya. Nah, ini Manila di Filipina. Ini diurnal. Begini polanya. Ini pola-polanya ya. Nah, ini beberapa pola-pola dari pasang surut ya.
Dan secara umum ada 4 pola. Tapi sebentar materi ini saya coba kirimkan ke grup ya. Filenya biar nanti adik-adik mungkin mau baca. Saya kirimkan sekalian eh, ini ya, sekalian ke semua modulnya ya. Untuk bahan bacaan nanti bisa dibaca di modul yang keempat gerakan Herald. Oke, ini masih loading, masih press loading di grup. Silakan ditunggu sampai sebentar lagi mungkin akan terupload ya. Masih loading dan silakan ditunggu. Nah, secara umum itu ada 4 macam tipe pasang dan surut. Ada pasang surut harian tunggal atau diurnal. Ini merupakan pasang surut dengan tipe dalam satu periode, satu periode itu di sini dia 24 jam, 50 menit, 47 detik. Itu satu periode pasang surut. Itu menghasilkan satu kali pasang dengan satu kali surut. Itu harian tunggal atau diurnal. Jadi dalam 24 jam, 50 menit, 47 detik, itu ada satu kali pasang dan satu kali surut. Itu harian tunggal. Terus harian ganda atau semidional, ini eh, dalam satu periode di dalam harian ganda itu 12 jam, 24 menit, dan 23,5 detik. Itu ada dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi yang hampir sama. Itu harian ganda. Kemudian ada campuran dominan harian ganda, mix tet predominan semi-diurnal. Nah, pada tipe ini, campuran yang dominan harian ganda atau dominan semi-diurnal dalam sekali periode ada dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang berbeda. Jadi jangan sampai kebalik ya, kalau tadi harian ganda, dua kali pasang, dua kali surut dengan tinggi yang hampir sama. Kalau campuran dominan harian ganda, itu dalam satu periode ada dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang berbeda. Lalu kalau yang keempat, campuran dominan harian tunggal. Campuran dominan diurnal. Pada tipe ini, dalam sehari ada satu kali pasang dan satu kali surut, tapi kadang-kadang dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Jadi kadang-kadang sekali pasang, sekali surut. Tapi kadang-kadang dua kali pasang, dua kali surut. Dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Nah, dan itulah 4 macam tipe pasang surut. Dan di tiap tempat, tipenya bisa beda-beda. Coba kita lihat di sini ya. Coba kita lihat di sini. Saya punya peta ya. Ada peta yang menggambarkan ini persebaran ya. Persebaran dari tipenya. Ini kalau kita lihat misalkan di sekitaran ya. Teluk Bengalan ya. Di ini kan Myanmar ya. Myanmar sini kan India. Sini Myanmar, Thailand ini. Nah ini kan ini harian ganda atau diurnal. Sorry, semi diurnal. Terus di sini untuk yang ini di sekitar Selat Karimata ya, sekitar Bangka Belitung di sini dengan Kalimantan ini ada harian tunggal atau diurnal ya. Sini diurnal, sini diurnal, sini diurnal, sini diurnal, sama sini ini diurnal. Di utaranya mana nih? Utaranya relatif ini ya, Pati, Kudus ya, Rembang, Tuban gitu ya. Ini diurnal. Sama sedikit di sini nih di Papua sebelah sini diurnal. Ya itu diurnal.
harian tunggal. Terus ini tadi diurnal, semi diurnal. Yang semi diurnal itu di sini sampai Selat Malaka di sini ya. Di sini di sekitar Taiwan dengan Cina nih. Ini semi diurnal. Sama ini di sekitar Australia nih. Ini semi diurnal. Kemudian terus yang ini campuran. Campuran condong ke harian tunggal. Nih, nih lihat di sini campuran cenderung ke harian tunggal atau campuran diurnal. Sampai sini ya. Dan juga nih, ini campuran diurnal nih. Nah, kalau yang ini, yang nggak ada arsirannya, ini campuran dominan harian ganda atau campuran semi diurnal. Selatan Jawa, Barat Sumatera ini campuran semi diurnal. Oke ya, itu kira-kira persebarannya. Jadi kita sudah bisa jawab ya soal nomor 58 ini. Untuk eh, jawabannya. Oke, nomor 58. Kira-kira apa jawabannya? Dua kali pasang dan dua kali surut. Tidak mungkin harian tunggal. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dua kali pasang, dua kali surut. Maka tipenya apa? Bukannya semi diurnal kan juga dua kali pasang, dua kali surut. Semi diurnal kan sama dengan harian ganda ya. Harian ganda. Sama dengan harian ganda juga sama ya. Campuran, ini nggak kelihatan nih campuran apa. Nah, kalau dua kali pasang, dua kali surut, ini tergantung. Kalau misalkan dua kali pasang, dua kali surut, dengan tinggi dan periode yang hampir sama, maka harian ganda atau semi diurnal. Tapi kalau dua kali pasang, dua kali surut dengan tinggi dan periode yang berbeda, maka campuran, dominan harian ganda. Di soal itu nggak diketahui ya, ini tinggi dan periodenya berapa. Jadi, menurut saya 58 nggak ada jawabannya. Misalnya, tapi misalnya ada kata kecuali. Nah, kecuali ini berarti yang E ya. Jelas banget kalau ada kecuali. Kayaknya sih yang bikin soal mau bikin kata kecuali ya, tapi lupa dikasih diketik ya. Karena kan kalau kita pilih jawaban yang misalkan soalnya dengan tinggi dan periode yang hampir sama. Kan B bener, C bener, D bener kan sama. Harian ganda dengan semi diurnal. Oke, yang penting udah tahu ya keempat macam tipe pasang dan surut ya. Jadi 58 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita ke nomor 59. Salah satu sifat fisik air laut adalah densitas air laut. Pengertian densitas air laut yang paling benar adalah densitas air laut yang paling benar. Oke, densitas ya. Kita udah tahu ya kalau densitas adalah massa jenis. Dan laut punya beberapa sifat fisik ya, fisik dan kimia gitu ya. Ada densitas, ada salinitas gitu ya. Kita coba lihat beberapa karakter umum dari air laut ya. Nah, ini beberapa karakter umum dari air laut. Ada densitas, ada temperatur, ada salinitas, ada suara di laut,
ada sinar di laut dan warna laut. Sekarang kita ke densitas ya. Ini adik-adik bisa buka di slide yang gerakan air laut. Coba kita ke densitas. Densitas ini, laut itu punya massa jenis ya. Mungkin saya juga sambil buka file modulnya ya. Air laut. Nah, densitas nih. Jadi, massa jenis ya. Tentu setiap benda punya massa jenis ya. Mau kita kayu atau eh, apa mungkin gabus atau misalkan air itu ya. Semua materi itu punya densitas atau massa jenis yang berbeda-beda. Begitu juga dengan air laut, dia punya densitas. Dan densitas air laut dipengaruhi sama salinitas, temperatur, dan tekanan. Biasanya ketika laut itu dia makin asin atau makin tinggi kadar garamnya, maka densitas akan meningkat. Kok bisa gitu? Karena kalau kita bicara konsepnya densitas itu kan rho ya, atau massa jenis ya. Rho itu kan dirumuskan antara massa per volume ya. Massa bagi volume. Jadi massa benda itu dibagi dengan volume benda itu. Dan kalau kita bicara air laut, kan tentu massanya kan gabungan ya antara massa air murni di dalamnya tambah massa garam-garam yang terlarut atau kimia-kimia yang terlarut itu ya. Zat organik lah, anorganik lah, dan sebagainya. Itu menambah massa. Jadi kalau salinitas itu meningkat, kan berarti massa garam itu kan juga meningkat di dalam air laut. Kalau massa meningkat, maka densitas juga meningkat. Kalau volume itu meningkat, maka densitas menurun. Atau volume menurun, maka densitas meningkat. Nah, tapi laut itu dikontrol ya. Densitasnya dari salinitas, temperatur, dan tekanan. Jadi, secara umum, densitas meningkat dengan meningkatnya salinitas. Meningkatnya tekanan atau kedalaman. Jadi kalau misalkan laut kalau makin ke dalam, maka densitasnya akan makin membesar karena ada tekanan hidrostatis karena faktor kedalaman. Dan turunnya temperatur. Berarti kalau antara temperatur dengan densitas berbanding terbalik. Kalau laut semakin panas, maka densitasnya semakin kecil. Kenapa bisa seperti itu? Itu sifatnya fluida atau materi. Kalau misalkan dia itu eh, meningkat ke temperaturnya, maka dia akan mengembang, akan memuai, maka dia akan makin ringan, jelas akan makin kecil densitasnya. Tapi kalau makin dingin, dia akan menyusut, maka akan makin berat dia. Nah, itu temperatur berpengaruh, tapi berbanding terbalik dengan densitas. Coba kita kembali ke soal nomor 59 ya. Hmm. Pengertian densitas yang paling benar adalah yang pasti tidak mungkin ini ya, indeks jumlah total zat garam yang terlarut dalam air laut. Ini kan salinitas. Ini kita bisa eliminasi, jelas salah. Ini salinitas. Indeks jumlah total dalam... Ini salah nih. Ini total apa nih? Nggak jelas nih. Indeks jumlah total. Total apaan gitu? Nggak jelas. Ini bisa kita salahkan. Jumlah kandungan garam itu pasti bukan. Ini lagi-lagi salinitas ya.
Jumlah kandungan garam-garam. Ini jelas salinitas ya. Nah, ini bisa lebih tepat nih. Jumlah kandungan zat padatan dalam air laut. Kenapa? Kan tadi ya, massa per volume. Di dalam ada massa air, ada massa garam, atau jika ada massa yang lain, massa zat padat yang dia terlarut. Atau mungkin dia nggak terlarut. Misalkan dia sedimen atau apa ya, sedimen atau eh, material yang tersuspensi ya dalam air laut. Kan dia menambah massa. Kan dia belum tentu garam. Misalkan kalau sedimen, pasir, atau lumpur itu kan, nah itu bisa menambah massa gitu. Jadi tidak selalu garam gitu. Nah, jadi lebih tepatnya kalau sini ya sebenarnya yang C ya. Karena yang lain itu ngomongin tentang salinitas gitu. Yang C lebih netral. Kayak 59 jawabannya yang C ya. Nomor 60. Ini udah kita bahas nih tadi nih. Densitas air laut terutama akan dikontrol oleh densitas dikontrol oleh apa nih kira-kira? Jelas menurut konsep ya bahwa ada tiga yang mengontrol ya. Salinitas, temperatur, dan tekanan. Untuk mengontrol densitas air laut. Itu jelas sekali ya. Ini mengontrol air laut. Coba, apa jawabannya? Yang pasti kandungan ion tidak ya. Kandungan ion ini nggak ada kaitannya. D dan E bisa kita salahkan. Ya, B aja ya, B aja. Karena kalau yang lain-lain tuh A itu ada kandungan padatan. Ini rancu ya, rancu. Mending langsung densitas gitu. Ini kan jelas salinitas dan temperaturnya. Itu jelas sekali. Maka 60 lebih tepat yang B jawabannya. Nah, berdasarkan kedalaman ya, itu berdasarkan densitas itu akan ada tiga macam zona. Jadi kalau berdasarkan densitas kita punya tiga macam zona. Nanti juga berdasarkan temperatur juga ada tiga zona. Berdasarkan salinitas juga ada tiga zona. Kalau berdasarkan densitas ada lapisan atas, piknoklin, dan zona dalam. Kalau berdasarkan salinitas ada lapisan campuran, haloklin, dan zona dalam. Kalau berdasarkan temperatur ada lapisan campuran, termoklin, dan zona dalam. Lapisan atas, ini ketebalan 100 meter, punya densitas hampir seragam. Jadi di kedalaman 100 meter itu densitas itu hampir seragam. Piknoklin, ini zona di mana terjadi penambahan densitas. Densitas bertambah dengan cepat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Topik noklin. Terus zona dalam, zona di mana di bawah noklin dengan densitas meningkat sangat pelan dengan bertambahnya kedalaman. Ini coba kalau kita lihat ya, ini
ada grafik yang menunjukkan stratifikasi densitas antara beberapa laut. Kalau yang ini, itu di ekuator. Di slide aja, kita bukanya di slide. Kayaknya ada. Nah ini ekuator ya, ekuator. Ini ekuator. Nah, kalau di ekuator itu kita turun dikit. Itu densitas itu ya nggak ada perubahan ya atau hampir seragam. Tapi di sini ini adalah peak Noclin. Densitas di kedalaman ini meningkat dengan sangat drastis dari sekian ke sekian. Meningkat dengan drastis. Ini peak Noclinnya di ekuator. Terus nanti setelah peak Noclin kan ada zona dalam ya, zona dalam. Di bawah peak Noclin ada zona dalam. Nah, di zona dalam meningkat sangat pelan. Nah, ini zona dalamnya. Kalau di ekuator. Jadi lapisan atas, ini pignoclinnya, ini zona dalam, kode ekuator. Ekuator itu tepat di nol ya, di nol. Nah sekarang di tropis, kalau di tropis misalkan di lintang 10, misalkan ya, lintang 10, tropis. Ini lapisan atas, ini pignoclinnya, ini zona dalam. Jadi yang ini pignoclin nih, ini pignoclin. Ini pignoclin. Ekuator, ini pignoclin untuk tropis. Terus kalau di lintang tinggi, laut di lintang tinggi, ini grafiknya. Ini lapisan atas, ini pignoclinnya, ini laut dalam atau zona dalam. Maka di laut dengan lintang tinggi itu pignoclin itu nggak kelihatan. Kan dia meningkat cuma dikit banget densitasnya. Jadi pignoclin itu hampir nggak sesignifikan daerah ekuator atau tropis. Gitu ya. Kalau berdasarkan densitas ada 3 lapisan tadi. Yang tengah namanya pignoclin. Kalau berdasarkan temperatur ada thermoclin. Kalau berdasarkan salinitas ada haloclin. Ini grafik kalau thermoclin. Ini grafik kalau haloclin. Kalau thermoclin, kalau thermoclin itu sudah di mana di situ ketika masuk ke thermoclin, maka temperatur turun dengan drastis. Itu thermoclin. Kalau salinitas juga sama, zona di mana eh, salinitas turun dengan drastis. Itu adalah eh, ini ya, ini ya, haloclin. Lalu kalau densitas, zona di mana terjadi kenaikan densitas sangat drastis. Itu haloclin. Ya, itu tambahan referensinya ya. Kita ke 61. Oke, saya berikan waktu sekitar 2 menit. Silakan dibaca dulu untuk nomor 61 ya. Dan kira-kira apa jawabannya?